bersyukur kalau Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan memimpin, menuntun langkah kami hingga di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan firman. Bersama-sama jemaat dan hamba-Mu hari ini akan mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat persilakan untuk kembali. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu karena Tuhan memimpin dan membimbing kita sampai di tempat ini. Setiap waktu yang Tuhan beri adalah waktu yang tidak bisa kita ulang kembali. Setiap kesempatan yang Tuhan beri tidak selalu ada kesempatan kedua yang Tuhan beri. Sehingga ketika waktu dan kesempatan masih ada, marilah kita pakaikan bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan melihat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Ayat 40 sampai 43 ya Bapak Ibu. Mungkin kita tidak pada kesempatan ini membaca secara responsoria, tapi kita bisa melihat bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Ini adalah bagian firman Tuhan yang sudah mungkin sering kita baca, dan ini menjadi lanjutan dari firman yang sudah kita dengarkan minggu lalu. Tema kita hari ini adalah tetaplah percaya. Bapak Ibu, di dalam perikop ini ada dua kisah yang diceritakan. Satu kisah pertama sudah dimulai, tapi ketika masuk ke dalam cerita penyelesaian cerita yang pertama, Markus menuliskan satu cerita lain yang melengkapi perikop ini. Mungkin kita akan berpikir, apa maksud penulis kitab Markus untuk menyatakan kedua hal ini secara berdampingan? Apakah mungkin sesuatu yang sudah kita tahu selama ini, atau mungkin sesuatu yang kita mungkin belum tahu selama ini? Bapak Ibu dan saudara-saudari, di dalam perikop ini tema kita tetaplah percaya. Tuhan Yesus katakan kepada seorang bapak yang bernama Jairus. Jadi di dalam kisah ini, kisah pertama diceritakan tentang Jairus yang memohon kepada Yesus tentang anak perempuannya yang sakit. Saya tidak seorang bapak, saya tidak mengerti bagaimana perasaan bapak kepada anak perempuannya. Tapi sebelumnya, bisakah diatasi biar saya pakai mic yang lain? Bisa? Bisa. Saya tidak seorang bapak, jadi mungkin perasaan seorang bapak tidak bisa saya rasakan sepenuhnya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi mungkin di dalam sebuah perasaan seorang bapak melihat anaknya yang sedang sakit, mungkin bapak-bapak nanti bisa ceritakan gimana perasaan bapak-bapak ini ketika anak perempuannya sakit. Bahkan cerita Jairus ini sakitnya bukan sakit demam atau sakit diare biasa, tapi diceritakan di dalam perikop ini sakit anak Jairus ini sakit yang membawa hampir mati. Jadi ada suatu
dan ia menyatakan pergumulannya kepada Yesus. Iya, maaf ya Bapak Ibu. Oke, semoga tidak ada lagi hal-hal yang merintangi kefokusan saya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang pertama, kepala rumah ibadat sebagai bapak dari anak seorang perempuan ini datang kepada Yesus dan menyatakan pergumulannya kepada Yesus. Lalu yang kedua, kita lihat seorang perempuan pendarahan yang memakaikan kesempatannya memegang jubah Yesus demi kesembuhannya di tengah-tengah kumpulan orang banyak. Jadi dua kisah ini akan kita lihat di dalam satu perikop yang juga dibahas bersama-sama dalam bagian firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dua hal yang akan kita pahami dari kisah ini. Yang pertama, kemurnian atau kesucian Yesus sanggup menyucikan kenajisannya. Yang kedua, kuasa Yesus dapat melenyapkan keputusasaan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, perempuan pendarahan yang di dalam perjalanan Jairus bersama Yesus hendak ke rumahnya, banyak orang yang berbondong-bondong. Di dalam kesempatan itu, seorang perempuan pendarahan yang kata Markus sudah 12 tahun mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu, di dalam kitab Perjanjian Lama, orang-orang yang pendarahan dianggap najis, penyakit ini dianggap sesuatu yang najis, dan kalau ada orang yang menyentuh dia atau dia sengaja menyentuhkan dirinya dengan orang lain, orang yang disentuh ini menjadi najis. Jadi proses pemulihan kembali 7 hari, proses penyucian kembali supaya yang disentuh ini boleh tahir kembali. Itu di dalam Perjanjian Lama. Jadi keadaan atau kondisi seorang perempuan pendarahan berada di tengah-tengah orang banyak itu suatu tantangan yang berat bagi dia, karena kehadirannya membuat ekspresi penolakan dari orang-orang banyak, terkhusus Yesus pada waktu itu dan murid-murid. Tetapi kita melihat poin yang pertama di sini, perempuan pendarahan ini berjuang menyentuh jubah Yesus dengan sebuah harapan, satu, kesembuhan. Jadi kesembuhan ini satu-satu harapannya, karena 12 tahun selama dia ini menderita. Dan kata Markus di ayat 26, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah menghabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada kaitannya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ini kondisi seorang perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun mengalami penyakit ini. Semakin diobati justru semakin memburuk. Jadi kenajisannya, keputusasaan tidak sudah membentuk si perempuan pendarahan ini, tetapi karena satu hal yang membuat dia berharap, dia sudah pernah dengar kisah Yesus. Kisah Yesus sudah pernah dia dengar bahwa Yesus itu punya kuasa, Yesus itu sanggup, sehingga dengan kehadiran Yesus, perempuan pendarahan tidak mau melewatkan kesempatan. Meskipun di tengah-tengah orang banyak, perempuan pendarahan ini berjuang menyentuh jubah Yesus. Bapak Ibu, satu keyakinan yang sangat sederhana dia taruh di dalam Yesus. Bukan tubuh Yesus yang dia mau sentuh, tetapi satu keyakinan yang sangat sederhana dan mendalam. Dia katakan, jubahnya
Yesus berhenti dan memandang sekeliling dan satu pertanyaan. Yesus berkata, siapa yang menjamah? Bapak Ibu tahu respon murid-murid? Yesus tanya, siapa yang menjamah engkau? Kita nggak bisa spesifikkan Yesus, karena semua ini sedang berdesak-desakan. Kemungkinan Petrus, kemungkinan Yohanes, kemungkinan Yakobus, atau jangan-jangan banyak orang yang berdesak-desakan Yesus. Itu menyentuh engkau, menjamah engkau. Lalu bagaimana pula kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Bapak Ibu, pertanyaan ini mengundang satu reaksi dari murid-murid yang membuat sebuah pertanyaan kembali dengan Yesus. Murid-murid malah bukan menjawab, murid-murid malah bertanya kembali. Kenapa kira-kira Yesus bertanya ini? Bapak Ibu, dari semua orang yang berdesak-desakan dengan Yesus, dari semua orang yang bersenggolan, bersentuhan dengan Yesus, hanya satu sentuhan dengan iman. Hanya satu sentuhan secara personal dari dalam hati. Hanya satu sentuhan yang punya harapan, dengan kuasa Yesus aku bisa sembuh. Dan ini yang mau dinyatakan Yesus kepada orang banyak dan murid-murid. Sementara kalau kita perhatikan dalam perikop itu, si perempuan pendarahan ini diam-diam, karena bisa ada ketakutan di dalam dirinya. Dia diam-diam menjamah Yesus. Karena kalau terang-terangan dia menjamah, bagaimana? Ya, dia akan diasingkan atau kemungkinan tidak akan ada yang mendekat. Tapi dia diam-diam. Tapi Yesus tidak mau peristiwa yang berkuasa itu didiamkan. Yesus bertanya kepada semua yang ada di sekelilingnya, siapa yang menjamah? Ketika Yesus berhenti, memandang sekelilingnya, dan Bapak Ibu, ketika perempuan pendarahan menjamah Yesus, pada saat itu juga dia melihat dia sembuh. Lalu Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Dia dengan takut dan gempar, dia datang tersungkur di hadapan Yesus. Dia menceritakan yang terjadi. Ketika itu Yesus bilang, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang sama dengan kisah Yesus dengan Jairus, dengan kisah Yesus dengan perempuan pendarahan. Yang pertama, kesamaannya. Si Jairus datang kepada Yesus dengan memohonkan anak perempuanku Tuhan, hampir. Ketika kita melihat di dalam perikop ini, di dalam ayat 34 itu Yesus berkata, hai anak. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada di bagian terjemahan lain, dia dikatakan daughter, anak perempuan. Jadi lebih erat lagi, lebih dekat lagi perkataan Yesus ini yang menyatakan satu relasi antara Yesus dengan perempuan pendarahan. Hai anak perempuanku. Jadi kan kalau kita lihat hai anakku itu seperti masih general. Tapi sentuhan perempuan pendarahan kepada Yesus ternyata membawa sentuhan Yesus ke dalam diri si perempuan pendarahan ini. Sehingga sentuhan Yesus membawa satu relasi antara Yesus dengan perempuan ini. Sehingga Yesus bilang, hai anak perempuan. Ada Yesus mau bilang, bukan jubahku itu yang menyembuhkan penyakitmu, bukan jubahku ini yang memberi kesembuhan kepadamu, tetapi ada satu kuasa yang menyembuhkanmu, adalah kuasa iman. Maka di situ Yesus bilang kepada perempuan ini, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu, bagi kelompok Yahudi ada sebuah tahapan
kepada semua orang. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu, di sini Yesus mau membuka mata murid. Murid-murid nggak tahu siapa yang menyenggol Yesus. Murid-murid nggak tahu siapa yang jaga Yesus. Tapi Yesus merasakan satu sentuhan secara pribadi. Dan Yesus mau katakan kepada murid-murid, kamu tahu, matamu memandang secara general, tapi aku memandang secara pribadi. Yesus mau menyatakan kepada murid-murid, kamu tidak mengerti kuasa apa yang keluar daripada untuk setiap orang. Tapi aku mau menyatakan, hari ini ada satu kuasa yang mengalir dari dalam diriku, dan itu mengalir kepada perempuan perdarahan. Dan Bapak Ibu, kenajisan si perempuan perdarahan ini tidak mempengaruhi kesucian Yesus. Jadi kalau orang lain dipegang perempuan yang najis ini, semua ikut najis. Tapi Yesus bukan hanya ikut najis, bahkan Yesus menyucikan kenajisan si perempuan perdarahan. Kuasa yang mengalir dari dalam diri Yesus adalah kuasa yang menyucikan seorang yang najis ini, sehingga yang najis yang dipandang orang ini, yang najis yang dipandang semua ini, kembali tahir oleh satu kuasa, iman di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, satu sentuhan yang berbeda dari semua orang, Yesus menyatakan. Jadi banyak di antara kita bersenggolan dengan Yesus, banyak di antara kita bersentuhan dengan Yesus, tetapi sentuhan-sentuhan itu tidak secara personal dengan satu iman kepada Yesus Kristus. Ini menggambarkan semua jemaat, menggambarkan kita saat ini. Kita banyak yang datang ke gereja, banyak yang beribadah kepada Tuhan, tapi pertanyaan, apakah kita merasakan sentuhan pribadi dengan kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus yang kita punya? Jadi ketika perempuan ini menyentuh jubah Yesus, sebenarnya saya mau katakan, pribadi Yesus yang lebih dulu menyentuh dia, sehingga dengan sentuhan iman dia datang kepada Yesus Kristus. Mari kita tanya dalam diri, kehadiran kita di dalam rumah Tuhan, kehadiran kita di dalam perenungan firman Tuhan, apakah sentuhan biasa atau satu sentuhan dengan iman kepada Yesus Kristus? Ini satu kisah yang diceritakan Markus sembari perjalanan Yesus ke Damaskus. Bapak Ibu, kita kembali ke kisah Jairus. Dua kisah ini yang mau kita bahas dalam film. Ketika Jairus datang kepada Yesus dengan permohonan, Yesus, anak Tuhan paling mati, kalau kau datang menjamah dia saja, ini jamahannya. Dua perikop ini mau menyatakan jamahan, tapi jelas nanti Yesus mau menyatakan sampai di akhir perikop ini. Si Jairus sudah merasakan hancur. Langkah Yesus terhenti sejenak. Oleh kisah apa? Kisah ini. Jairus di mana kisah ini? Jairus di sini. Si Jairus pasti ini cepat-cepat, ayo. Tapi Tuhan kerjakan satu karya, seolah-olah menghentikan sejenak untuk memperlihatkan kepada satu hal kepada Jairus. Dalam kisah ini, orang-orang datang kepada
Yesus kembali memfokuskan perhatiannya kepada Jairus. Yesus kembali menaruh perhatiannya kepada Jairus. Lalu Jairus bilang apa, Bapak Ibu? Kita lihat ayat 30. Maaf, kita baca ayat 35 dan 36. 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan Guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ini perkataan Yesus kepada seorang yang hancur hati. Ini perkataan Yesus kepada seorang yang sudah campur aduk di dalam dirinya. Ini perkataan Yesus kepada seorang yang sedang kesal kepada Yesus dan sedang marah kepada perempuan pendarahan. Saya membacakan Markus pasal 5 ini dengan dalam bahasa Toleh dan Karo, karena saya lihat jemaat di sini banyak Toleh dan Karo. Jadi Bapak Ibu jangan minta saya bacakan dalam bahasa Inggris, karena saya pun nanti kalian ketawa juga dengan saya baca. Jangan takut, percaya saja. Kalau pada saat itu orang kami Yesus bilang gini, "Oh lah kami ya, tersalah Nina Bapak Ibu." Kalau dalam bahasa Toba, Yesus bilang gini, "Una kobalian asalma posya." Yesus mau katakan satu kepada Jairus, "Kamu di awal tadi sudah katakan perkaramu kepadaku. Kamu tadi di awal sudah nyatakan pergumulanmu kepada aku. Percaya saja." Itu Yesus katakan kepada Jairus. Apa itu hal yang benar? Percaya saja. Engkau ada. Ketika Yesus mengizinkan satu kisah perempuan pendarahan ini, Yesus mau memperlihatkan kepada si Jairus, Yesus yang engkau panggil ini, Yesus yang engkau cari ini, Yesus yang engkau bersyukur bahwa walau kau seorang kepala rumah ibadat, Bapak Ibu, dia seorang kepala di depan banyak orang, dia bersyukur di depan Yesus, yang dimana orang-orang itu kenal Yesus hanya setukang kayu. Gak semua orang mengenal Yesus itu yang berkuasa. Gak semua orang mengenal Yesus itu punya kuasa yang hebat. Tapi seorang kepala rumah ibadat tersyukur di depan dia, di depan semua orang. Dia meletakkan harga dirinya di bawah Yesus. Dia meletakkan semua apa yang menjadi bagian dari dirinya di hadapan Yesus. Maka Yesus berkata, "Yesus yang engkau kejar sampai engkau meletakkan dirimu di tanah itu, di kakiku, adalah Yesus yang berkuasa." Lewat kisah si perempuan pendarahan. Dan sampai nanti satu lagi, anakku itu sudah mati, satu kuasa yang lebih hebat lagi yang akan kau lihat. Kalau dia hanya berkuasa atas penyakit, perempuan pendarahan 12 tahun penyakitan, kalau kau lihat di sini bahwa aku berkuasa atas penyakit, nanti kau akan lihat bahkan aku Yesus yang engkau sembah, yang engkau tersembah, adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Itu yang mau Yesus ajarkan kepada Jairus. Maka Yesus bilang, "Percaya saja." Bapak Ibu, seringkali persoalan yang sedang melanda kita seolah-olah kekelaman yang jauh dari Tuhan. Seringkali persoalan yang sudah kita bawa kepada Yesus seolah tak terjawab, seolah tak ada. Tetapi kisah ini hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup dan mati, dan Dialah yang berkarya untuk membuatmu percaya. Perempuan pendarahan punya iman bahwa dia Yesus sanggup. Si Jairus pun datang kepada Yesus karena dia yakin bahwa Yesus sanggup. Jadi kedatangan kita kepada Yesus bukan karena ketidaktahuan kita tentang Yesus, tapi justru karena kita
Yesus bilang, percaya saja, jangan takut, percaya saja. Engkau datang kepadaku membawa perkataanmu, percaya. Lalu mereka, si Jairus ini akhirnya mendengar perkataan Yesus dan mereka bersama-sama. Bapak Ibu, Jairus menghadapi situasi yang begitu berat. Dalam proses rumah, Jairus mendengar suara anak tangis. Orang-orang yang menyaksikan anaknya mati, semua menangis, semua merata. Jairus melihat, meskipun Yesus sudah bilang jangan takut, percaya saja, tapi keadaan memperlihatkan dia satu kesedihan yang amat dalam, satu rentakan yang amat dalam. Untuk apa? Supaya dia juga meratap, supaya dia juga menangis atau mungkin terlena dengan keadaannya. Kita lihat pasal 5 ini ayat 38. Kita baca bersama-sama Markus 5 ayat 38. 1, 2, 3 ya. Mereka tinggal di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang itu menangis dan meratap dengan suara nyaring. Bapak Ibu dan saudara-saudari, di gambar kita di sini dikatakan Yesus benci kemunafikan. Banyak orang di dalam penderitaan kita sekalipun, orang seolah-olah turut menderita, tapi sesungguhnya orang-orangnya berada dalam kemunafikan. Kenapa saya katakan begitu? Di ayat 38 mereka menangis. Lihat di ayat 40. Kita baca bersama-sama. Ayat 40a sampai A sampai titik. 1, 2, 3 ya. Tetapi mereka menertawakan dia. Kondisi yang baru saja masih menangis dan meratap. Ketika Yesus hanya bilang anak itu bukan mati tapi tidur, ratap itu berubah jadi apa? Tertawa. Di mana semua yang menangis itu? Di mana semua ratap tangis yang turut merasakan kesedihannya Jairus ini? Tidak ada di sini, tapi semua hanya topeng. Oleh karena itu Yesus benci kemunafikan. Maka Yesus bilang, ketika Yesus mau masuk ke rumah Jairus, gak usah ditopeng. Orang-orang munafik gak usah melihat kuasaku yang begitu. Jadi yang diajak masuk siapa? Orang tua 3 rasul bersama Yesus, memperlihatkan kuasa yang ada pada Yesus, yang berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian. Mungkin kita akan berkata, wah, ini keadaanku, ini adalah keadaanku. Aku melihat orang-orang seperti turut merasakan penderitaanku, tapi di belakangku mereka justru menertawakan itu. Kematian anak Jairus ini menjadi sebuah tanda tanya besar kepada mereka-mereka yang menyaksikan Yesus mati. Tapi apa yang Tuhan mau nyatakan? Kalau yang pertama tadi perempuan pendarahan Yesus, kesucian Yesus sanggup melenyapkan kenajisan. Dari kisah Jairus ini Tuhan mau bilang, Yesus dapat melenyapkan keputusasaan. Kuasa yang ada pada Yesus dapat melenyapkan keputusasaan kita. Di tengah-tengah kesengsaraan Jairus melihat kondisinya anaknya, ditambah dengan kabar kematiannya, membuat dia benar hancur. Tapi kehadiran Yesus dan kedatangan Yesus, kuasa Yesus menghidupkan anak ini, kemudian memberi harapan baru pada Jairus. Yesus tidak sulit. Yesus hanya memegang tangan anak ini, lalu berkata, "Kamu takut?" Artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Perkataan Yesus ini berkuasa membangunkan yang mati. Sentuhan dengan Yesus itu berkuasa melenyapkan kenajisan.
bagaimana supaya kita percaya. Bahkan tetaplah percaya. Maka saya mau katakan, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Percaya pada Yesus bukanlah berarti semua persoalan kita selesai. Percaya pada Yesus adalah Dia ada di dalam persoalan kita dan Dia adalah Raja atas persoalan ini. Ini yang Tuhan maksud. Jadi kisah Jairus tadi, kemungkinan besar kalau sudah keputusan yang menguasai kita, mungkin kita akan pergi marah-marah dengan Yesus, marah-marah dengan perempuan pendarahan. Sudahlah, aku pergi karena sudah mati anakku. Bisa jadi ya, kondisi itu membawa ekspresi atau respon. Sudahlah, itu gara-gara dia itu. Dia selamat tapi aku binasa. Tuhan tidak mau menyatakan hal itu. Itu adalah proses responsif kita secara manusiawi, tapi kembali kita mau menanyakan, Tuhan, yang Tuhan mau apa sih? Kita mungkin sudah menjadi orang percaya, tapi seringkali kita berada di tengah-tengah perjalanan Jairus. Tahu di tengah-tengah perjalanan Jairus ya? Di tengah-tengah perjalanan Jairus yang dihadirkan perempuan pendarahan itu di tengah-tengah. Keadaan bukan makin baik, tapi makin buruk. Mungkin kita pernah mengalami hal itu, tapi lewat kisah ini Tuhan mau ajak kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan takut, tetaplah percaya. Oh, lama bilang nanti Bapak Selina semuanya. Oh, kan dia, tentu saja. Mudah koma dia. Amanina doa salju. Asal bapos. Arti percaya di sini bukan sesuatu yang kita genggam erat, tapi arti percaya di sini sesuatu yang kita lepas kepada Yesus. Maka lewat 2 kisah ini, Bapak Ibu, bawalah segala perkara kita ke hadapan Yesus. Mungkin perkara kita belum separah kedua pasti jauh. Tapi sekalipun lebih parah dari 2 kisah ini, Yesus yang sudah menyatakan diri adalah Yesus yang berkuasa atas segalanya. Yesus yang sudah menyatakan diri kepada mereka waktu itu dan kepada kita saat ini adalah Yesus yang sudah menyelidiki hati kita, yang sudah menyatakan dirinya kepada kita, bahkan tak setitik pun dalam darah kita yang Dia tidak tahu. Dia tahu. Dia tahu apa permasalahan dalam diri kita. Dia tahu ada persoalan dalam diri kita. Kalau secara medis mungkin kesehatan kita secara jasmani punya keterbatasan, alat-alat mereka punya keterbatasan. Sampai ada alat yang bisa dipakai dari luar, ada alat juga yang bisa dipakai dari dalam. Untuk apa? Untuk ngecek, memastikan ini apa. Tapi itu pun tetap ada keterbatasan. Tapi Yesus yang sudah menyatakan diri kepada Jairus dan perempuan pendarahan adalah Yesus yang tidak ada keterbatasan sedikit pun, sehingga Dia tahu segala persoalan kita. Dia tahu segala permasalahan kita. Dia tahu segala pergumulan kita. Tapi Tuhan, jangan tetaplah percaya. Percaya saja, tetaplah percaya. Sekali lagi saya ulang, percaya bukan sesuatu yang kita genggam erat terus, tapi percaya itu sesuatu yang kita lepas kepada Yesus. Itu percaya pada Yesus bukan berarti semua persoalan kita selesai. Percaya pada Yesus adalah Dia ada di dalam persoalan kita dan Dia adalah Raja atas persoalan kita. Kiranya firman ini membawa kita supaya kita membawa perkara kita ke hadapan Tuhan dan Dia meluruskan jalan. Mari kita bantu. Saya mau ajak Bapak Ibu sekali. Selama ini mungkin malu menyatakan perkara kita kepada Tuhan. Selama ini mungkin bertimbang-timbang menyatakan
sehingga kita akan melihat kuasa Yesus Kristus yang berkuasa atas segalanya. Kita akan memperkenalkan saudara kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah kami dengar dan saksikan di dalam perkara-perkara yang Tuhan telah kerjakan, baik di dalam firman yang sudah kami baca, juga di dalam firman yang sudah kami rasakan sendiri di dalam hidup kami dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan, sesungguhnya tangan-Mu bukan kurang panjang untuk menyelamatkan. Sesungguhnya telinga-Mu bukan kurang tajam untuk mendengarkan. Tapi seringkali yang menjadi penghalang adalah ketakutan kami, pertimbangan kami, dan pola pikir kami yang seringkali kami andalkan dan kami pertahankan. Tapi Tuhan melebihi semua itu, berkarya jauh dari yang kami pikirkan. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat kisah anak Jairus yang Tuhan sembuhkan. Bukan hanya sembuh, bahkan punya harapan baru dengan hidup yang baru. Demikian juga seorang perempuan pendarahan, bukan hanya sembuh dari penyakitnya, tapi dia punya semangat yang baru, menceritakan bagaimana karya Allah di dalam dirinya. Sesungguhnya Tuhan menyatakan diri kepada kami bukan supaya sebatas kami tahu dan kami sendiri mengalaminya, tapi Tuhan mau sesuatu dari kami, supaya kuasa yang sudah kami tunggu, kuasa yang sudah kami terima dari Yesus Kristus, menjadi kuasa yang mengalir juga kepada sesama kami, menjadi kuasa juga yang mengalir kepada sekitar kami. Tuhan, biarkanlah kami melihat karya-Mu. Izinkanlah kami mendengarkan suara yang berkuasa itu, sehingga waktu kesempatan yang Tuhan sediakan terus kepada kami tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh hidup di dalam Engkau. Dan seperti tema kami hari ini, kami mau Tuhan, kami mau tetap percaya kepada-Mu. Bawa kami Tuhan untuk mengenal kuasa di dalam Engkau yang begitu berkuasa dan penuh kuasa. Terpujilah Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Kalau Tuhan hadir dan menyentuh kami, biarlah sentuhan ini membangkitkan jiwa kami dan membangkitkan hidup kami untuk hidup di dalam kami bersyukur dan berdoa di dalam satu nama yang indah dan yang penuh kuasa, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Semangat, persilakan dulu.